saya mengganggu waktu Bu Asih sebentar karena saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah. Dalam hal ini saya mewawancarai Bu Asih karena Bu Asih di sini sebagai kepala sekolah SD Negeri 6 Bater, Bu Asih. Boleh saya mulai sekarang, Bu? Nggak apa-apa, Mbak. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah, Ibu? Maaf sebelumnya ya. Jadi selaku orang yang dituakan gitu ya di sebuah institusi atau di sebuah lembaga, tentunya pasti akan dihadapkan atau akan ada sebuah masalah atau kendala. Tapi bagaimanapun kendala itu harus diselesaikan. Tentunya yang pertama ya kita harus bijak dalam menentukan atau mengambil kebijakan tersebut. Ya untuk mencari sesuatu yang tentunya yang lebih bijak, ya komunikasi, saling ngobrol dengan guru gitu, agar nanti kebijakannya bisa diterima dengan legowo. Nah, berarti Ibu di sini bijak dalam mengambil keputusan dengan komunikasi, begitu nih, Bu? Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan benar, begitu, Bu. Nah, ini menurut Ibu bagaimana dalam mengambil keputusannya? Begitu, Bu. Kalau hal seperti itu sebenarnya sesuatu yang rumit itu ya, Mbak. Ya. Karena masing-masing menganggap bahwa saya benar gitu kan. Tentunya yang pertama ya saya pelajari dulu, saya analisa tentang kasus ataupun tentang masalah yang sedang dihadapi. Kemudian setelah itu diidentifikasi dulu tentang kebenarannya. Kemudian tidak sebenarnya apa ya? Tidak musyawarah, tapi sekedar kita ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong dengan guru-guru, kita duduk bareng, nanti kan akan menemukan sebuah titik gitu. Setelah itu nanti setelah pertama diidentifikasi, kemudian ngobrol bareng bersama guru, kemudian nanti kan akan ada sebuah titik temu. Mana sih yang kira-kira kepentingan yang kira-kira perlu dipertimbangkan untuk diselesaikan itu yang seperti apa, agar karena ini kan dari dua sisi yang benar dan benar gitu, jadi tentunya yang lebih banyak berkepentingannya di situ gitu. Nah setelah itu nanti tentunya harus bijak sehingga nanti masalah yang diselesaikan tidak menimbulkan sesuatu yang kedua-duanya tidak menjadi legowo, tapi dua-duanya bisa menerima dengan saling duduk, saling ngobrol, komunikasi yang bagus, dan kedua-duanya bisa menerima dengan lapang dan juga menguntungkan untuk semuanya. Dalam artian bukan untung ruginya itu, tapi untung untuk segi kebaikannya. Gitu. Berarti ngobrol dari hati ke hati ya, Bu, gitu. Untuk hasil akhir yang nantinya banyak bermanfaat untuk semuanya, gitu, Bu. Kemudian dalam pengambilan tadi, keputusan tadi, Ibu pernah melakukan langkah-langkah untuk mengambil keputusan itu. Kalau pernah, bagaimana, Ibu? Yang pertama yaitu yang ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan gitu ya. Yang namanya sebuah institusi atau sebuah lembaga itu pasti karena di dalamnya banyak orang, pasti banyak masalah. Yang pertama tentunya kita pilih dulu masalah yang paling urgent yang harus diselesaikan. Kemudian setelah itu kita analisa, kita pastikan bahwa masalah itu harus segera ditangani biar tidak berlarut gitu kan. Nah, itu kita juga sama lah
pada prinsipnya hanya komunikasi dan juga tidak ada saling dongkol di kemudiannya. Karena kita cari juga kira-kira ini yang banyak ketika hasil itu diputuskan itu yang mana dari masalah itu gitu. Nah, ya setelah betul-betul kita ketemu itu nanti kita rembukan lagi bersama-sama dengan yang punya kepentingan itu, dua-duanya itu kita ngobrol, kemudian kita cari titik temunya. Setelah itu kita nanti akan bisa menarik putusan yang tepat untuk menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi. Berarti di sini Ibu pada dalam pengambilan keputusan tetap berbasis, maksudnya tetap mempertimbangkan kebaikan untuk semuanya dan nilai-nilai. Iya, betul, iya. Ya karena itu kalau kita berpihak pada satu tempat sesuai dengan kebutuhan tersebut kan juga belum tentu itu menguntungkan bagi yang lain gitu. Berarti berpikir akhir bahwa ini harus menguntungkan semuanya, untuk berpihak kepada semuanya. Iya gitu, iya betul. Kemudian Ibu ini selama ini dalam pengambilan keputusan, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Yang paling efektif ya komunikasi. Iya, Ibu. Komunikasi, terus dengan cara tidak usah dibuat seperti sesuatu yang luar biasa. Ya kita buat santai saja, walaupun itu masalahnya berat, kalau kita komunikasikan insya Allah akan menemukan jalan yang terbaik. Gitu. Komunikasi ya Bu. Nah dari itu tadi Ibu pernah nggak sih ada tantangan begitu? Nah kalau ada tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus yang pernah Ibu tangani itu apa saja Bu? Ya seperti misalnya kasus ketika saya punya sesuatu gitu, punya gagasan atau ide yang harus saya sampaikan, ternyata gagasan itu banyak yang menolak gitu, iya. Sementara dari pihak yang tidak suka dengan gagasan itu tuh lebih banyak gitu kan, termasuk mayoritas gitu. Nah mau enggak mau kan saya harus merupakan sebuah tantangan buat saya kan. Berarti saya harus betul-betul memikirkan agar bagaimana mencari solusi agar apa gagasan saya bisa diterima dengan mungkin mengubah tekniknya atau mungkin mengubah tujuan akhirnya sehingga bisa saling menerima. Yaitu ya ketika ada dua tantangannya itu ketika ada sesuatu yang diselesaikan sementara saya di pihak yang minoritas gitu. Sementara yang lain itu di pihak yang mayoritas gitu. Padahal di situ ada keputusan yang memang benar dan benar Nah dari itu Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nopo mboten dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang seperti tadi itu? Kalau jadwal ya enggak lah Mbak. Yang namanya masalah kan bisa saja terjadi pada saat ini atau mungkin sekarang ada masalah, nanti 1 jam lagi ada masalah. Tentunya ya di mana masalah itu datang ya kita selesaikan secepatnya. Gitu. Kalau dijadwalkan tidak berarti tapi prosedur untuk penyelesaiannya berarti ada apa tidak? Ya, untuk prosedurnya ya tentunya yang lebih urgent yaitu yang diselesaikan dulu. Berarti Ibu memprioritaskan begitu berarti harus memprioritaskan. Terima kasih. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Sebenarnya kalau faktor ya SDM tentunya ya, faktor sumber daya manusia. Terus kalau seseorang ya sebenarnya semuanya saling membantu lah Mbak. Ketika saya mengambil keputusan kan tidak harus seperti ini gitu. Tapi kan kembali lagi ke komunikasi, kita diskusikan, kita ngobrol bareng sehingga apa yang kita putuskan betul-betul menjadi sesuatu yang bisa diterima semuanya gitu.
dilema etika memang Ibu harus ada harus saling menghargai lah menghargai ya. dan komunikasi memang nggih. Kemudian Ibu ini yang terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam menangani kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu tangani? Apa ya pembelajarannya ya, apapun masalahnya yang penting komunikasi gitu. Terus saling menghargai, terus legowo dalam menerima keputusan gitu. Terus jadikan keputusan itu bukan sebuah beban tapi sebuah tanggung jawab. Keputusan sebagai tanggung jawab ya Bu. Saya garis bawah ini, keputusan bukan beban tapi sebuah tanggung jawab. Oke. Terima kasih Ibu, ini saya mendapatkan ilmu yang alhamdulillah ilmu baru buat saya. Oke. Jadi pembelajaran baru untuk saya yang semoga nanti kedepannya bisa menjadi bekal saya untuk menyelesaikan dalam hal ini, mungkin akan lebih bersinggungan di kelas begitu nggih Bu, dan mungkin akan saya terapkan di kelas begitu. Insya Allah akan saya terapkan begitu Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas segala ilmunya yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan Ibu, semoga disehatkan selalu. Amin. Dalam mengemban tugas sebagai kepala sekolah, bahkan dalam hal ini 2 SD Ibu. Saya cukupkan Ibu. Saya mohon undur diri. Saya mohon untuk melanjutkan tugas. Terima kasih. Sukses ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak di modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan gitu. Iya. Jadi Bapak saat ini bertugas di SD Negeri 5 Batur. Oke, SD Negeri 5 Batur nggih Bapak. Nah, bisa saya mulai wawancaranya nggih Bapak? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak atau yang sering Bapak hadapi begitu? Ya, kalau di sekolah kami ketika ada permasalahan terkait itu ya tetap yang pertama kita komunikasi dengan wali dan juga guru-guru apakah informasi terkait itu benar apa tidak. Setelah kita nanti tahu itu kebenarannya baru kita cari solusinya seperti itu. Iya. Nah, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Misalnya sama-sama benar atau ya keputusan-keputusan yang seperti itu, Bapak bagaimana? Untuk ketika ada dua hal yang sama, tetap kami melibatkan guru-guru. Ya, kita bermusyawarah dengan guru ketika ada permasalahan seperti itu, mana yang paling diutamakan atau mana yang paling baiklah dari itu. Termasuk juga nanti dari tadi wali murid juga, dari wali murid tentang kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi ya dukungan dari wali murid dan juga dari guru nanti masukan itu. Berarti Bapak berkolaborasi iya, tetap berkolaborasi dengan guru, dengan itu dalam pengambilan keputusan yang iya. Tetap mengacu kepada nilai-nilai kebajikan tersebut. Iya. Kemudian dalam mengambil itu Bapak kan tadi sudah mengacu kepada nilai-nilai kebajikan gitu nggih.
Kemudian langkah-langkahnya bagaimana Bapak ketika mau mengambil keputusan? Biasanya Bapak mengambil langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana? Iya. Yang pertama untuk ketika ada itu kita kumpulkan dulu. Kita kumpulkan duduk bersama dengan guru tentang permasalahan itu. Setelah itu ketika kita memang membutuhkan, oh ini harus membutuhkan ketemu dengan wali murid. Karena itu kita baru panggil wali murid. Intinya kita duduk bersama dulu dengan guru terkait dengan tadi nilai kebajikan itu. Setelah itu kita baru dengan wali murid seperti itu. Iya. Berarti di sini Bapak memilah dan memilih mana yang menjadi prioritas. Iya, betul. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika yang tadi misalnya sama-sama benar begitu di sekolah Bapak atau yang Bapak alami? Kalau di sekolah kami misalkan ketika ada anak, ya ini contoh misalkan ada anak yang laporan dari anak, kadang kan ada anak laporan, oh, si A seperti ini. Nah, kita panggil dulu anaknya, kita temukan bareng-bareng, kita cari sebenarnya permasalahannya apa dari anak. Nah, kemudian ya dikumpulkan dianalisis permasalahan apa. Setelah itu mungkin kadang ada laporan yang kurang baik dari anak, tapi kan belum tentu laporan dari anak ini benar. Nah, maka kita analisis dulu, kita lihat apa benar apa tidak. Setelah itu nanti kita tadi masukan dari kemudian dari gurunya seperti ini, khususnya misalkan itu permasalahan di kelas, ya guru kelasnya minimal guru kelasnya tahu permasalahan itu, baru kita cari solusi untuk menyelesaikannya seperti itu. Kemudian Bapak, dalam hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak nih dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus tadi? Begitu, tantangannya apa saja Pak? Tantangannya ketika kita ada laporan, kemudian kita memanggil wali murid, tapi wali murid itu tidak sependapat atau tidak percaya dengan laporan dari itu menjadi tantangan. Akhirnya kan kita harus dengan wali itu kan kadang anak di rumah baik, tahunya dari orang tua kan di rumah, wah si anak ini baik. Ternyata di sekolahan ketika si anak itu berbuat yang kurang baik, orang tuanya itu tidak percaya, itu yang sering muncul seperti itu. Berarti perspektif dari wali murid itu, itu yang menjadi tantangan juga ya. Nah, apakah Bapak ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Menyelesaikannya apakah Bapak ini langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya Bapak membuat jadwal, bentuk prosedurnya bagaimana begitu, apa saja yang dijalankan Bapak begitu, ada apa tidak? Enggak ada. Jadi ketika di situ ada permasalahan ya hari itu harus selesai, kita harus selesaikan. Jadi tidak sampai berlarut-larut dan tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan itu. Jadi ketika ada permasalahan di sekolah ya harus selesai. Iya. Dirembuk iya. Bersama tadi yang Bapak. Iya, dengan guru, dengan anak, dengan yang bersangkutan dan juga ketika diperlukan ya orang tua harus dipanggil juga. Seperti itu. Berarti masalah harus selesai nih. Iya. Harus selesai, dicari solusinya yang terbaik begitu Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ini dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus yang ada begitu Pak? Itu ada dari guru sama guru, itu tetap menjadi yang bisa membantu lah itu berarti dari guru-guru. Dari guru-guru itu. Khususnya dari guru. Saling memberi masukan, menimbang begitu nggih. Iya. Kemudian ini yang terakhir ini Bapak. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan mengenai tentang Bapak bagaimana tadi memilih yang prioritas dulu yang mana berdasarkan nilai-nilai kebajikan begitu nggih. Tetap berdasarkan itu, kemudian Bapak juga berkolaborasi
menganalisis Iya, begitu iya. ya Pak, menganalisis masalah-masalah yang ada. Nah, pembelajaran yang Bapak petik ini dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah di SD Bapak dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Iya. Ya, ketika mengambil keputusan tidak secara sepihak, ketika itu membutuhkan kita harus musyawarah dan membutuhkan masukan dari guru-guru juga. Oke. Seperti itu. Masukan dari guru-guru nggih, Pak. Iya. Berarti Bapak di sini dalam pengambilan keputusan tidak berdiri sendiri Iya. begitu nggih. Iya. Tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, Kan kemudian berkolaborasi, musyawarah musyawarah dengan diutamakan, guru. Iya, mencari seperti itu. prioritas yang sama begitu. Iya, Pak? iya. Yang paling bukan yang sama, yang paling baik. Paling begitu, baik. nggih. Iya. Nggih. Luar biasa Bapak, saya berterima kasih. Iya. Dari ini saya mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru tentang bagaimana mengambil keputusan yang baik begitu nggih Bapak. Iya. Saya berterima kasih. Semoga Bapak tetap sehat dalam Amin, menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah di Iya, SD Negeri 5 Batur dan sekolahnya juga semakin berkembang maju begitu nggih. Oke, amin. Terima amin. kasih Bapak. Oke. Sudah diberi waktu ini. Sama-sama. Nggih. Ya, semoga sukses. Amin, nggih. Mohon Ya. maaf sudah mengganggu Iya, waktunya. sama-sama. Saya mohon pamit, Bapak. Iya, moga-moga. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.